tethering. Nggak tahu kenapa nggak ada orang kali ya, karena nggak ada orang. Ini kekurangan MRP, kita teruskan aja. MRP cenderung tidak mengoptimalkan biaya perolehan bahan. Memang di MRP kita tidak melihat harga ya, harga barangnya agak dilihat. Karena tingkat persediaan dijaga tetap minimum. Bahan harus dibeli lebih sering dalam jumlah kecil, jadi biaya pesannya sering. Bayangin kalau kita lakukan pakai lot for lot, tiap kali, tiap periode beli ya. Kalau belinya pabriknya di sebelah, ya bisa murah. Kalau pabriknya di Jepang, di mana ya susah, mahal kan. Nah, itu kekurangan MRP. MRP adalah potensi biaya pelambatan atau penghentian produksi yang mungkin timbul karena masalah pengiriman yang tidak terduga dan kekurangan bahan. Misalnya kita punya supplier atau komponen di bawahnya itu terhambat pengirimannya. Akibatnya assembly yang di atasnya juga ikut terlambat. Nah itu, jadi kalau di bawah produksinya berhenti karena ada misalnya terbakar atau apa, ada musibah, nah semuanya berhenti di atasnya. Ada seperti di Jepang ada tsunami, maka yang di atasnya semua berhenti karena komponennya tidak bisa diproduksi. MRP jika digunakan untuk penggunaan paket perangkat lunak standar yang mungkin sulit untuk diakomodasi dalam simulasi operasi yang unik dari kebutuhan perusahaan untuk modifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kalau kita sudah punya perangkat lunak dengan MRP, sekarang misalnya komponennya levelnya cuma 2. Komponennya dalam level 2 ada berapa. Kemudian kita modifikasi menjadi levelnya 3 misalnya. Kemudian komponennya bertambah dalam levelnya. Itu lebih sulit memodifikasinya. Kemudian MRP memungkinkan terjadi tagihan transportasi yang lebih tinggi dan biaya unit yang lebih tinggi dikeluarkan karena perusahaan cenderung tidak memenuhi syarat untuk diskon volume besar. Ya karena tadi tiap kali kita memesan dengan jumlah kecil, akibatnya kita tidak bisa jumlah besar, nggak bisa dapat diskon. Kemudian ada MRP2. Nah, MRP2 itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terlibat dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Production planning, resource, jadi perencanaan produksi ya. Kemudian resource requirement planning, jadi kebutuhan sumber dayanya, master production scheduling, demand management, the ability to perform what if analysis. Jadi kalau kondisi begini bagaimana? Kalau kondisi begini bagaimana? Itu analisisnya. To book order, booking pemesanan. Kemudian ada MRP, kadang-kadang disebut MRP 1 ya, MRP kita punya shop floor, purchasing, control inventory, perform accounting and financial analysis, capacity control. Nah, ini semua yang termasuk dalam MRP 2. Di MRP 2. Sekarang kita lihat lagi ada enterprise resource planning. Jadi ada MRP 2 kita melibatkan lebih besar lagi. Tadi ada di sini ada perform accounting and financial analysis. Nah ini nggak ada di MRP. Kita tidak mengurusin keuangan di MRP kan. Nah, di MRP 2 itu ada accounting and financial analysis. Ini yang membedakan ini. Inventory ada, di purchasing ada, tapi accounting analysis financialnya nggak ada. Yang ada di MRP 2. Nah, sekarang kalau kita lihat enterprise resource planning. Ini perangkat lunak enterprise itu. Software. Mengelola proses bisnis perusahaan dengan berbagi info di seluruh area fungsional. ERP integrasi antara akuntansi, penjualan, distribusi, manufaktur, perencanaan, pembelian, dan SDM. Kalau tadi kita di sini, kita tidak ada distribusi, tapi bedanya sama MRP adalah perform accounting and financial analysis. Tapi kalau kita lihat di ERP, di ERP ada distribusi. Ya. Kemudian di ERP juga softwarenya kita kadang sebut ada softwarenya, yaitu SAP. Kalau kalian kerja di perusahaan-perusahaan besar,
Biasanya mereka pakai SAP, dan SAP ini banyak modulnya. Modul 1 saja beda, modul 2. Nah, modul-modul ini per modul bisa dibelinya. Dan kalau ada ujiannya, kalau lulus SAP, 1 modul 1, 2, 3, banyak modulnya, kalian dapat kerjanya gampang cari kerjanya. Menguasai software SAP. SAP adalah singkatan dari System Application and Product in Data Processing. Jadi singkatannya SAP, Sistem Aplikasi dan Produk ya. Jadi System Application and Product di Data Processing. Itu software yang berbasis dengan ERP. Digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan melakukan perencanaan hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Jadi ERP itu dari rencana sampai pelaksanaannya. Perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan SAP saat ini sukses menjadi aplikasi pendukung ERP. Nomor 1 paling banyak digunakan di Indonesia yaitu Oracle. Jadi kalau kita lihat orang memakai Oracle, itu adalah SAP yang berbasis ERP. Kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan besar, mereka punya modul-modul, kita disuruh belajar modul yang mana, nanti ikut ujiannya juga nggak gampang. Nah, kalau lulus ya berlaku internasional. Sekarang kita lihat MRP2. MRP2 merupakan perluasan daripada MRP. Nah, yang ada adalah perencanaan seluruh resources, sumber yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Jadi variasinya meliputi service dan bisnis. Tapi yang kita lihat adalah di sini sekarang distribution requirement planning. Kita hanya melihat distribusinya saja. Bagaimana perusahaan itu mendistribusikan, melakukan logistik sebetulnya nih ya, kepada warehouse dan maupun retail. Jadi modul-modul MRP2 adalah ini. Nah, bedanya dengan MRP1 adalah Purchasing, Accounting, Financial Analysis. Jadi kita udah lihat di sini MRP2 ya. Nah ini tadi, diulang lagi di sini ya. Nah, ini adalah yang membedakan dengan MRP. Ada Purchasing, ada Accounting, and Financial Analysis. Nah, ini yang sama ini. Di MRP juga kita melakukan forecast, customer order entry, production planning, dan seterusnya. Ini adalah flowchart MRP2. Ini flowchart kecilnya, ini yang besarnya. Ini ada business plan. Business plan, ya ini marketing plan, ada financial plan, ada production plan. Ini semua terintegrasi. Datanya saling berhubungan di dalam tadi SAP ya, punya marketing, business, financial. Itu untuk production visible atau enggak. Kalau enggak visible, production plan-nya dirubah. Kalau visible, silahkan dikerjakan. Masuk ke dalam MPS. Kalau MPS, kemudian ke MRP, Capacity Requirement Planning, CRP, cocok nggak? Cukup ingat, masih coba masih ingat ya, perencanaan produksi. Kalau dia nggak visible ya dirubah lagi MPS-nya, jadwal induk produksi. Kalau visible, ya silahkan beli atau make or buy, bikin sendiri atau beli. Kalau bikin sendiri ke shop floor, kalau make or buy, kalau buy kita lihat inventory-nya tinggal berapa kita beli, ada ROP. Kemudian manufacture. Ini adalah untuk flowchart MRP2. Ada pertanyaan nggak ya dari sini? Distribution requirement planning. Penerapan prinsip-prinsip MRP ke lingkungan distribusi mengintegrasikan kebutuhan khusus distribusi. Jadi kita hanya bicara distribusi kalau di dalam DRP, karena Distribution Requirement Planning. Pendekatan perencanaan bertahap seperti MRP yang menggunakan pesanan yang direncanakan pada titik permintaan, misalnya ada konsumen, ada gudang, warehouse, untuk menentukan perkiraan permintaan di tingkat sumber. Sumbernya adalah manufaktur. Pendekatan perencanaan bertahap seperti MRP yang menggunakan pesanan yang direncanakan pada titik permintaan untuk menentukan perkiraan permintaan di tingkat sumber. Jadi kita melihat
seperti MRP di setiap tahap, tapi sekarang kita bagaimana mengirimkannya dari manufaktur. Dari pabrik kita ngirimkan ke warehouse, kita kirim dari warehouse ke retail. DRP menyediakan basis untuk mengintegrasikan informasi persediaan supply chain dan aktivitas distribusi fisik dengan sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi karena kita bicara dari manufaktur ke warehouse, kan ada ini kedekatan ya. Ke central distribution warehouse, kemudian ke regional distribution warehouse, kemudian ke retail. DRP mengaitkan peramalan posisi persediaan dan permintaan terhadap jadwal induk produksi dan modul perencanaan material. Jadi DRP itu kalau di supply chain dia terlibat dalam kalau dari distribusi, kalau DRP kemudian cuma ke bawah kan, artinya dari manufaktur ke warehouse, central warehouse, dan dari central warehouse ke regional, dari regional ke retail. Misalnya sekarang headquarternya, kantor pusatnya di Jepang, dia punya hub di Singapura misalnya, hubnya pusat. Nah itu misalnya central warehouse di sana. Atau gini, hubnya pusatnya di mana saja di Jepang, hubnya di Jakarta. Jakarta menjadi central warehouse. Sekarang dia mau ke regional, dia mesti kirim ke Makassar, ke Ambon, ke Medan. Nah, ini adalah regionalnya. Nah, kalau di Singapura, misalnya regionalnya ya Indonesia, Thailand, Malaysia. Nah, itu regionalnya. Baru dari situ ke konsumen atau lagi retail. Nah, ini dari manufaktur ke bawah sampai ke konsumen adalah distribution requirement planning. Tapi kalau kita lihat dari bahan baku sampai ke manufaktur sampai ke bawah itu serangkaian rantai pasok. Jadi kalau di DRP itu aktivitas distribusi fisik material handling. DRP, pertama, DRP memungkinkan pengambilan data termasuk kondisi permintaan untuk memodifikasi peramalan untuk mengupdate posisi persediaan saat ini. Jadi kita DRP itu untuk mengupdate posisi persediaan sehingga kita bisa memodifikasi peramalan kita. Jadi seperti sekarang dengan adanya pandemi kan permintaan berubah, kita lihat persediaan kita. Sehingga karena model peramalannya sudah dimodifikasi. Kedua, DRP menyediakan data untuk mengelola fasilitas distribusi dan database untuk menunjang komunikasi yang konsisten dengan customer dan perusahaan. Distribution requirement planning, ada datanya, kalau kita punya datanya, dia bisa untuk mengelola fasilitas distribusi. Distribusinya misalnya sentral distribusinya, kalau perusahaan besar kan nggak hanya satu, banyak. Kemudian dia juga harus menjaga konsumen, jadi komunikasi yang konsisten atau yang dipelihara antara customer dengan perusahaan. DRP memegang peranan dalam mengkoordinasikan aliran material melalui sistem fisikal yang kompleks, sistem fisik yang kompleks, meliputi pergudangan, distribution center, pusat pasokan, dan lokasi pelanggan. Ini kayak agen gitu ya, pusat pasokan. Kemudian sistem DRP yang dikelola dengan baik akan memungkinkan manajemen mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang dengan lebih baik dalam hal lebih akurat menyesuaikan pasokan material terhadap permintaan. Jadi dengan adanya DRP, Distribution Requirement Planning, ada softwarenya itu, kita bisa mengantisipasi. Kalau dari pelanggan di bawah permintaannya apa, kita bisa cepat mengantisipasi manufaktur buat sekian, jangan terlalu banyak misalnya. Dan menyesuaikan lagi dengan permintaan material. Kemudian yang kedua, lebih efektif mendistribusikan persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi misalnya gudang kita di Makassar permintaannya pas sedikit, tapi jadi terjadi
kelebihan persediaan. Kemudian di Surabaya permintaannya banyak sekali sehingga kekurangan persediaan. Makanya dengan DRP yang di Makassar bisa dikirim ke Surabaya untuk memenuhi sementara karena pabriknya belum sempat buat misalnya. Karena di sini kekurangan permintaan, kelebihan persediaan, kelebihan produk, kelebihan barang yang disimpan, persediaannya lebih, diberikan kepada yang shortage, kekurangan di Surabaya. Nah, itu yang kita sebut juga dengan DRP. Rantai supply dari manufaktur ke retail. Contohnya seperti ini. Di pabriknya ada 2, distribution centernya ini ada 2, baru 2. Biasanya banyak, distribution centernya ada 2, di Minneapolis dan di Buffalo. Nah, Minneapolis sendiri mempunyai retail, ya agen-agen, toko-toko, agen yang menjual barangnya. Konsumennya datang ke sini, sama juga Buffalo. Jadi kalau kita punya ini lebih kompleks. Sekarang bagaimana hubungannya MRP dan DRP terintegrasi? Besar ya. Misalnya nih, ini sales nih, mulainya triggernya itu sales. Sales bilang atau marketing plan kita butuh, atau kita sekarang ada pandemi, jadi nggak bisa banyak-banyak memproduksi, nanti tidak ada yang beli. Oke, kata salesnya. Kemudian berarti DRP, distribution requirement planning, berubah kan? Nah, produk ini dari sini berubah karena produk yang dikirim ke Central Distribution Center, kemudian dari Central Distribution Center dikirim ke regional, dari regional ke retail. Nah, ini berubah dengan informasi daripada sales. Berubah ininya. DRP ini. Nah, tapi DRP juga akibat karena merubah di sini, produknya berubah jumlahnya, maka akan merubah MPS, jadwal induk produksi. Karena permintaan berubah. Permintaan berubah, kita merubah MPS. MPS turunnya kemana? Ke MRP. Sekarang silahkan buat sekian unitnya. Oke, kalau buat kita make or buy. Saya bikin sendiri komponennya atau beli sini. Setelah itu kita assembly, sub assembly. Di assembly jadilah produknya. Produknya dikirim ke Central Distribution Warehouse. Nah, ini informasinya itu adalah dari marketing plan. Kasih tahu nih distribution requirement planning, saya butuh nih si retail di sini butuh, kasih tahu RDC, kasih tahu CDC produknya sekian. Tapi ini harus merubah MPS, harus buat berapa kan? MPS mempengaruhi MRP. MRP untuk komponen paling bawah disediain, mau make or buy. Ini adalah integrasinya. Ada pertanyaan? Jadi kalau DRP itu dari produk ke bawah sini, kalau MPS itu dari produk ke belakang. Jadi MPS, jadwal induk produksi, dia bikin MRP kan ke belakang. Jadi saya mau buat gross requirement saya sekian berdasarkan peramalan yang dapat dari DRP. Dapat kemudian atau make to order buat ke belakang ke MRP, beli komponennya atau buat. Jadi kalau produk ke bawah DRP, kalau produk ini ke belakang untuk pembelian komponen. Ini MRP, ini DRP. DRP itu adalah apa saja sih yang dibutuhkan informasinya, dia butuh bill of distribution. Bukan bill of material, tapi bill of distribution. Artinya tempat di Buffalo butuh sekian, di sini butuh sekian, di sini Minneapolis sekian, dan tersebar. Jadi kita punya bill of distribution. Di mana-mana berapa permintaan di setiap distribution. Warehouse central. Ada order entry, ada peramalan, ada inventory control, ada open PO. PO purchase order. Open PO. Oh ya, DRP tadi kan lihat gambar tadi. Open PO, purchase order, atau manufacturing order, buat sendiri atau beli. Kita kan sini kan, ini komponen ini kita mau buat sendiri atau kita mau beli. Di PO kita buka PO atau buka MO katanya.
Nah, kalau kita sudah sampai di RP, maka kita akan kembali ke sini. Ke CDC, Transportation Planning and Scheduling. Resource Requirement Planning and Scheduling. Bikinlah rencanaannya. Realistik nggak sih? Kalau nggak realistik ya diperbaiki di RP-nya. Distribution Resource Requirement Planning kan dia punya, saya kirim ke si A sekian, ke si B, ke si C sekian. Nah, itu kalau tidak realistik diperbaiki lagi. Kalau realistik tadi diterusin ke tadi produk sampai ke MRP, make or buy. Men-triggernya adalah semua adalah sales. Ada pertanyaan? Hoi. Halo? Apa saya kemental nanti? Belum ada, Bu. Ini kalau nggak ada suaranya saya bingung, saya yang keluar atau nggak ada suaranya? Belum ada ya? Sekarang contohnya. Kalau nggak ada pertanyaan saya terus lagi ya. Contohnya. Ini contoh dari DRP. Kita lihat ini si manufaktur. Perusahaan, company. Dia punya warehouse atau distribution center di Los Angeles, di LA, di New York, di Vancouver, di Montreal, di Toronto, di Chicago. Jadi ada 6 distribution. Itu namanya distribution center kita sebut. Nah, ini si pabriknya. Dia harus kasih ke sana-sana. Sekarang dari manufaktur ke LA ya. Dari manufaktur mau ke LA. Di LA kondisinya itu seperti ini. On hand-nya dia punya 500. Dia harus punya safety stock 200. Dan berdasarkan forecast permintaan itu di LA pada minggu pertama 100, 120 dan seterusnya, itu berdasarkan forecast-nya, peramalan. Nah, kalau berdasarkan peramalan, maka sejak periode ketiga itu tidak terpenuhi safety stock 200. Apalagi di periode kelima, permintaan 120, ini negatif. Nah, berarti ini ada yang masalah di LI. Nah. Dari manufaktur ke LA. Sekarang kita lihat dari manufaktur ke dari manufaktur ya, dari manufaktur ke Los Angeles Store. Jadi tadi kan manufaktur ke Los Angeles Store. Sekarang dari Los Angeles, dari manufaktur ke dua sih. Oh, ini kondisi pertama. Saya juga pusing lihatnya. Kondisi pertama seperti ini. Jika mengandalkan projected on hand tanpa memperhatikan kebutuhan safety stock, maka jadi kita mengabaikan safety stock 200, maka akan terjadi negatif di periode 5. Sekarang kita berubah. Kita tahunya begini. On hand balance 500, safety stock-nya 200, lead time-nya 2 minggu. Order quantity 300, jadi kalau pesan harus 300 ya. Forecast-nya sama. Projected on hand. Nah, pada saat dia 490, kan pada saat ini kalau diambil 90 kan 190, kan kurang ya. Ingat MRP.
kan kurang, berarti dia harus pesan 300. Nah, di sini dia 300 pesan. 300 tambah 190 kan jadi 490. 300 lead time-nya 2 minggu. 2 minggu. Jadi untuk supaya ini tidak terjadi negatif dan safety stock 200 terpenuhi, maka dilakukan seperti ini. Seperti ini dilakukan. Tapi kalau ini dilakukan sekali, ini terpenuhi. Nah, pada saat ini nggak terpenuhi lagi. Karena safety stock 200 tidak terpenuhi. Demikian juga di periode 8 sampai minus 80. Nah, apa yang dilakukan supaya ini tidak terjadi? Nah, yang dilakukan ini sama, pesan. Nah, kemudian kita melakukan pemesanan lagi di periode ke-6. 2 minggu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini seperti MRP. Tetapi hanya ini adalah gudang atau distribution center. Oh, saya mau nanya. Ya. Kenapa mesin yang 300 itu di periode ketiga sama periode ke-6? Kenapa nggak periode keempat aja atau periode kedua? Kita balik ya, kita tadi mana nih, balik ke sini. Ini kondisinya ya, kalau kita tidak mau pesan misalnya katanya, saya nggak mau pesan. Kalau nggak mau pesan, ingat ya, ini safety stocknya harus 200. Saya nggak mau pesan, ternyata di sini periode 3 saya udah kekurangan nih. Safety stock yang harus 200. Kalau tadi kata, ini yang tanya siapa ya? Almira, Bu. Almira, ya. Kelihatan nih, susah. Almira, kalau seandainya kata Almira, saya pesan di sini 300, 280. Lah ngapain pesan masih cukup kan safety stocknya? Kalau saya pesan di sini kan datang berarti 300 di sini, 580. Kelamaan, kebanyakan persediaan mahal lah. Ya kan? Ini masih terpenuhi safety stock 200. Ngapain kita pesan? Karena masih 280. Nah, pada periode ketiga, begitu diambil 90, on hand-nya jadi 190. Nggak terpenuhi 200. Berarti di sini dia harus pesan 300. Jelas? Karena tadi order kuantitinya 300. Dia harus pesan 300. Akibat karena pesan 300, maka bertambah dengan tadi sisa setelah diambil 90, 190 ini jadi 490. Nah, seandainya saya udah nggak peduli lagi lah, udah cukup saya pesan sekali. Oke, ini. Nah, pada saat di sini nggak terpenuhi 200 safety stock. Kalau saya pesan di sini kata Almira 300 lah, jadi 560 banyak kan? Berarti buat apa persediaan banyak-banyak padahal di sini cuma diizinkan minimal 200. Ini masih memenuhi, setelah dikurangi 120 kan 260. Ya, ternyata setelah dikurangi 100, 160 tidak memenuhi safety stock. Ya. Jadi nggak memenuhi, apalagi kalau diambil 80, diambil 120 udah negatif. Jadi kita harus menutupi kekurangan dan harus memenuhi safety stock di sini. Kalau saya beli di sini 300, jadi begini. Kalau di sini saya beli 300, ya kan gini, saya beli. Ini 500, saya ulangi lagi nih, pakai peta ini aja. Ini sudah diketahui nih, hasil forecast peramalan. Saya punya di projected on hand 500. Safety stock harus 200. Lead time 2 minggu. Quantity, order quantity fix ya. Fix order quantity setiap kali pesan harus 300. Diambil 100 sama gross requirement.
tinggal 400. Diambil periode kedua 120. Tinggal 280. Masih memenuhi 200. Ambil 90, tinggal 190. Berarti kurang dari 200. Saya pesen 300. 300 tambah 190 jadi 490. Memenuhi sekarang. Tapi harus pesen. Jadi resipnya jadi shipment receipt. Jadi shipment receipt-nya sekian. Dia harus terima di periode 5, 300 supaya tidak terjadi kekurangan dan tidak terjadi tetap terpenuhi safety stock. Diambil lagi 110, 380 masih memenuhi 200, nggak jadi masalah. Diambil 120, 260 masih di atas 200. Diambil 100 tinggal 160 kurang. Pesanlah kita 300. Ya, harus diterima tanggal itu 300 supaya memenuhi safety stock 200. Diambil 80, 360. Diambil 120, 260. Nah, berarti ini. Sekarang yang ini berapa lead time-nya tadi? 2 minggu. 2 minggu. Jadi ini tabel DRP-nya. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, Almira. Saya Siska, Bu. Oh, Siska. Ibu, berarti walaupun misalkan di sini patokannya tuh dengan safety stock ya, Bu. Jadi misalkan dia masih on hand-nya walaupun masih memenuhi demand, tapi kalau kurang dari safety stock tuh berarti dianjurkan pesan lagi gitu ya, Bu ya? Iya. Safety stock tuh apa coba? Safety cost kan persediaan pengumuman. Ya kan? Iya. Iya. Jadi dia di bawahnya reorder point kalau kita di persediaan. Jadi selalu harus ada di persediaan. Jadi nggak bisa kurang. Jadi tadi kalau diambil 90 kan 190. Nggak boleh, saya harus punya minimal 200 di gudang, di distribusi itu, di LE, di tokonya LE. Harus punya paling minimal 200. Kalau nggak terpenuhi, ya saya harus pesan gitu. Ya, Siska ya. Oh, baik. Terusin. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Saya udah, Bu. Udah ya. Jadi ini kan lead time-nya 2 minggu, maka 2 minggu, 2 minggu. Ada lagi? Gak ada, saya teruskan. Sekarang kalau dari manufaktur, kita lihat si mana nih tadi ya, pergi kemana lagi dia nih? Ke Montreal katanya, ke Montreal. Ke Montreal. Nah ini, ke Montreal Store. Sama seperti tadi, tapi kondisinya beda. Dia bilang on hand 160. Safety stock di Montreal itu 75. Lead time 2 minggu. Order quantity 150. Jadi kita harus punya safety stocknya 75. Harus ada di gudang. Nggak boleh kurang. Tiap kali pesan jumlahnya 150. Nah, kita lihat. 160 dikurangi 40, 120. Nah, tapi kita udah beli barang masih transit ya, belum selesai keluar dari pelabuhan misalnya. Itu barang kita sudah kita bayar, sudah datang masih di perjalanan atau masih di pelabuhan belum bisa dikeluarkan, maka kita katakan in transit. Itu milik kita. Jadi kita tambahkan ke gudang kita. 120 ditambah 150, 270. 270 diambil 50 pada periode 2, tinggal 220. Memenuhi safety stock 75. Diambil 45 di periode 3, sisa 175. Diambil menurut forecast ada 50, sisa 125. Masih memenuhi kan? Diambil 40, sisa 85.
Diambil 45, sisa berapa? Siska? 40, Bu. 40. Berarti kurang dari safety stock enggak? Iya, Bu, kurang pesanan. Kurang. Berarti kalau kurang dari safety stock, kita harus beli. Supaya safety stock terpenuhi. Harus sudah terima tanggal tersebut. Berarti pada periode 6 kita beli atau bikin 150 unit. Karena fixed order quantity, 150. Berarti 150 tambah 40 menjadi 190. Lead time-nya dia bilang 2 minggu, 2 minggu. 150 diambil 40, 150, 150 diambil 50, 100. Jadi ini memenuhi 75 safety stock. Jelas? Diketahui. Kayak, ini siapa yang nanya? Arya. Tadi, Amira, Siska, Arya. Iya, karena seperti misalnya Arya beli ke Surabaya. Saya sudah beli, tapi barang itu masih di jalan. Kan sudah miliknya Arya kan? Sudah ada di on hand. Nah, iya. Sudah diterima di periode 2, nggak tahu belinya kapan. Tapi pada periode 2 barang itu udah datang. Berarti saya tambahin ke persediaan kita yang tadi 120 dikurangi 50, tinggal 70. Tambah yang datang 150, jadi 220. Ya, jadi yang diketahui kan kita diketahui ini diketahui. Ini hasil forecast kita, peramalannya diketahui. In transit diketahui, tapi yang nggak diketahui adalah posisi persediaan kita. Sehingga kita tidak bisa mengetahui berapa yang harus kita pesan, kapan dan kapan harus diorder, kapan harus diterima. Ini plan shipment receipt, ini plan shipment ship. Kayak plan order release sama plan order receipt. Ini kita terima di store-nya Montreal. Yang ini kita bilang, saya minta dikirim 150. Butuh waktu kirimnya 2 minggu. Kalau dia baru bilang pinjam beli, pesan minta dikirim, nggak akan nyampe dia. Karena 2 minggu lead time-nya. Nah sekarang yang dari manufacturer ke New York. Dia punya aturan lagi bahwa punya on balance 300, punya safety stock 100, lead time-nya 2 minggu, order quantity 300. Nah ini kita ketahui bahwa di New York ini forecast-nya ini. Dia punya inventory projected on hand-nya 300. Safety stock 100. Makanya kita ambil 120, 180. 130, tinggal 50. Nah, kalau saya 180 diambil 130, tinggal 50, nggak memenuhi kan safety stocknya 100, berarti kita harus pesan. Sekali pesan datang 300, berarti kita harus katakan bahwa pada periode 2 pesanan kita harus sudah sampai. Shipment receipt-nya harus sudah sampai. Berarti kita ship minta dikirim, shipping-nya minta dikirim itu pada saat 2 minggu sebelumnya. Jadi 300, karena nggak ada di sini, kita taruh di pascu. Lagi Pak, taruh di pascu. Ya, taruh di sini. 300 tambah 50, 350. Diambil 115, 235. Masih cukup kan 100? Diambil 125, 110. Masih memenuhi safety stock. 110 diambil 140, apa yang terjadi? Negatif minus 30. Minus 30, alhamdulillah. Minus 30 nggak bisa kan? Nah, saya harus sudah pesan itu. Saya pesan di bulan periode 5. Pesan sekali pesan 300. 300, karena tadi negatif kan, 30. Berarti 300 dikurangi 30, bukan tambah. Karena tadi saya sudah kekurangan untuk memenuhi periode 5, saya kekurangan 30. Jadi harus nombokin 30, berarti di persediaan tinggal 270.
Nah, kalau saya pesan di situ 300 berarti 2 minggu sebelumnya di periode 3. Punya 270 diambil 110, 160 diambil 125, 335 160 diambil 125 tinggal berapa? Ariel, tinggal berapa Ariel? 160 diambil 35, Bu. Berapa? 35. 35, Bu. Ya. Udah masuk lagi? Udah, Bu. Ibu keluar masuk ya, seolah pakai tethering gini kayak gini. Kalau di rumah kan nggak urusan tethering. Ada wifi. Ya udah, ini nggak tahu kenapa di kampusnya belum hidup apa gimana. Kita lihat lagi, ini sekarang sudah sampai di Vancouver. Nah, ini sama. Kita lihat di sini 120, safety stocknya 50, lead time 1 minggu, order quantity 150. Jadi dia punya safety stock 150. Lead time 1 minggu, order quantity setiap kali minta 150. Kita punya forecast ini yang diturun. Tadi Vancouver apa Toronto? Kita sampai mana tadi? Toronto ya. Ini Vancouver. Ini udah. Oh, di sini Vancouver salah. Vancouver dulu. Vancouver. Di sini 140 on hand, safety stock 50, ini 3 minggu 150. 120 diambil 25 minus 5. Minus 5 120 diambil 25 95. 95 diambil 15 80. 80 20 60 60 30 di bawah 50. Oke. Berarti saya harus sudah terima 150. Tambah 30 180 25 memenuhi. Ini 3 minggu 1 2 3. Toronto 120 50 1 minggu 150. Oke. Ini ambil. Ternyata 85 Mas. Ini kan 60 kurang 25 ada 40 45, Bu. 35, 35, Bu. 35 ditambah 25 60 jadi 35 ditambah 150 harus saya terima 185. 1 minggu lead time-nya. Diambil 20, diambil 20, diambil 25, diambil 15 masih memenuhi. Jadi cuma pesan sekali dia. Chicago. Ini 1 hari dia. 400
Dekat kali ya, pabriknya sama Chicago dekat kali. Safety stock 150, lead time-nya 1 hari. Oh, tadi 1 week, 2 minggu, ini 1 hari. Udah sampai 1 hari. 1 day service ya. Kemudian ini 400, 105, 295, 180, ini 85. Nah, kurang dari 150, berarti harus pesan 300. 300 ditambah 85, 385. Tapi kan lead time-nya 1 hari, berarti ini kan minggu. Ini semua minggu periodenya kan, berarti dia di hari yang sama. Di minggu yang sama gitu. Jadi 300-nya di sini. Kan kalau periode kita ini kan minggu, ini weekly. Ini hari, jadi masih di dalam periode yang sama. Kemudian diambil 90, diambil 100, diambil 110, kurang dari 150, jadi 85, 300 pesan lagi, minta dikirim. 1 hari jadi hari yang sama. Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya. Sekarang nah sudah semua dapat, kita jadiin 1 sekarang. Kita punya tadi 6 distribution center, banyak amat sih. 6 distribution center. Ini di LA, Montreal, New York, Vancouver, Toronto, Chicago. Kita lihat di LA 300. Kita tadi kan dapat di LA mana nih? 300 kan ini. Nah, ini 300 minggu pertama. 300 kita pesan minggu pertama 300. Yang mana ini yang sudah lengkap ini. Nah, ini. Nah, ini. Ke Montreal. Naik. Nah, ini. Minggu pertama 300. Minggu keempat 300 untuk LA ya. Kita balik tadi ke sini. Nah, nih. Nih, 300 minggu pertama, 300 minggu keempat. Sama di Montreal juga. Masih ingat kan tadi? Kalau nggak balik-balik lagi. New York, ini tabel kesimpulannya, resumenya. Nah, ini dari semua. Ini kita jumlahkan ke bawah. Kita lihat past due-nya di New York. LA 500, 160, di New York 30. Nih kan ada di sini kan, dari mana tuh 300 ini dia? Makanya ada di sini 300 nih. Ada pertanyaan tabel ini? Belum, Bu. Nah, jelas ya, jadi ambil dari semua tadi yang kita buat, masukin ke sini semua. Yang ini tadi, ya, yang shipment minta di shipping date. Nah, ini. Ya, plan shipment ini 300 kan, plan shipment. Ya, karena kita dari si headquarter nih, dari manufaktur dia harus punya nih. Nih, dia harus punya kan? Ini all shipment date. Semua plan shipment dari manufaktur ini. Past due yang tadi New York ya, kemudian di periode pertama ke LA ngirimnya, periode kedua dia ngirim ke Vancouver, periode ketiga dia ngirim, nah banyak ini ke New York, Toronto, Chicago. Periode 3, minggu ketiga. Minggu keempat dia hanya ngirim ke LA sama Montreal, minggu kelima ke New York. Lainnya nggak kirim lagi dia. Nah ini adalah resume all shipment date. Ya berdasarkan itu. Kita jumlahkan. Ya, jelas? Terima kasih. Nah, sekarang tadi terjadi perubahan misalnya. Saya mau merubah si manufacturer tadi bilang. Ini ada yang kesalahan ini, saya bilang. Masa past due-nya 300 ada di New York? Gitu.
Gimana caranya supaya jangan ada past due di New York gitu loh. Kan past due itu tidak ada dalam perencanaan dia, kan nggak ada kan. Artinya dia di luar periode pengamatan dia sebanyak berapa nanti? 8 minggu. Apa yang harus dilakukan misalnya? Dia mau menghilangkan past due di New York. LA on hand balance-nya 500, masih ingat tadi ya. In transit ada di periode 3. Di mana tadi? Di LA. In transit. Ini LA, balance-nya ini, kemudian in transit periode 3. In transit artinya dia terima ya, in transit. 3. Forecast di periode 1 dihilangkan yang di LA. Dan di New York dia menerima on balance dari LA sejumlah 170 unit. Ini 170 unit. Ini kan ada past due ini mau dihilangkan. Jadi dia terima dari LA 170 unit. Ini mau dihilangkan, katanya nggak ada di sini supaya dia tidak terjadi past due. Terus menerima on balance dari LA sebanyak 170 unit. Dikirim sama LA 170. Ini ada di sini. Ini before change in demand. Ini sebelum terjadi. Ini tadi kita sama dengan LA Store ya. Yang di LA tadi. In transit nggak ada, ini projected on hand. Ini sama ya. Nah ini kondisi sebelum terjadi perubahan demand. Ini belum digeser. Kemudian after, setelah dirubah, maka on hand 550 menjadi 330. Karena apa? Karena 170 tadi diambil untuk si siapa? Si New York kan? Dia ditransfer ke sana sebagai on hand balance untuk New York. Supaya New York itu nggak jadi past due. Forecast periode 1 dihilangkan, termasuk forecast periode 1 untuk New York juga dihilangkan. Jadi jangan forecast di periode 1 supaya nggak terjadi past due. Kemudian in transit, tambahkan in transit datang sejumlah 300 unit. Datang nih in transit, artinya dia kan plan shipment-nya tanggal berapa itu, kemudian diharapkan shipment receipt-nya, arrival-nya tanggal periode minggu ketiga. Ini after change in demand. Kita akan lihat seperti ini before change in New York Store, ini di LA Store, sekarang di New York yang dipindah tadi, ini kemudian kita pindah, kita buang yang tadi, 300 tambah 170 kan tadi? Ibu, maaf Bu, tadi 170 dari mana ya Bu? Ini kita ke sana. Nih, New York. Kan kita mau menghilangkan past due di New York. Iya Bu. 300. Kita mana? Di LA mana nih? LA ini. Nah ini 300. Tadi 170 di sini. Jadi kan di sini tadi di New York kan on hand-nya 300. Iya Bu. Nah 120 dia ada demand-nya kan? Iya Bu. Sisanya 180. 80. Di mana tadi ya? Lupa Ibu. Ini 170, di mana tadi 170? On hand dari Los Angeles sejumlah 170. Diasumsikan kali ya. Nih. On hand balance 500 menjadi 330. Karena 170 dia transfer untuk New York. Di Los Angeles. Di LA, kita lihat di LA 500. Diambil 170 ke New York. Ke New York dikirim 170. Jadi dia tinggal 330. 170 di New York. Dibuang pertamanya, jadi tinggal 330, 120. 120, 210. 120 210 120
forecast periode 1 di New York juga dihilangkan. Nah, yang 170 itu kayaknya given deh. Given dia. Nggak ada di sini. Karena kan mungkin 320, 300 kan masih ada 180. 180 diambil 130 tinggal berapa? 50, Bu. 50. 50 kan? Iya, Tambah Bu. 300, 350. 115, 235. Nah, ini yang mau dihilangkan adalah pascu di New York, karena dia New York kan 2 minggu, 2 minggunya ke sini. Jadi mau dibuang ini. Supaya ini dibuang, saya buang dulu periode pertama permintaannya nih. Soalnya saya buang nih. Nah, karena saya buang nih, permintaan dia 120 kan si siapa New York ya. New York 120. Di minggu pertama kan 120. Itu saya buang, hilangkan. Sedangkan di LA 100, nggak ada urusannya sama LA 120. Ya. Ya, dikasih tahu. Ya betul, dikasih tahu. Jadi gini, kan ini coba-coba untuk menghilangkan pascu New York menerima 170. Ini dikasih tahu on hand balance dari Los Angeles dan forecast periode 1 dihapus. Ya, dikasih tahu. Jadi saya kasih kan gini. Ya saya coba-coba kan ini kan ya tadi Ibu cerita kalau satu kelebihan di sana kekurangan daripada kamu pesen, katakan tadi mau menghilangkan pasju supaya nggak terjadi pasju, maka yang kekurangan di situ dikirimlah sama si Los Angeles yang banyak punya on hand 500, terus permintaannya kan cuma 100. Nah, dikirim dari si LA ke New York. Nah, New York sehingga supaya New York tidak terjadi New York supaya tidak terjadi shortage. Baik, Bu. Jadi berarti untuk itunya pasti diketahui ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi dia bilang ini before, ini after. Jadi setelah ini nggak ada lagi pasjunya di dalam shipment yang tadi resume ini tadi. Nah ini semua all shipment ini bersih, nggak ada pasju. Jadi seperti ini. Ya, jadi kita punya seperti ini. Jadi si projected on hand-nya si New York itu menjadi 470, dia tidak ada lagi pasju ke sini. Jadi yang summary ini before forecast sales, ini sebelum. Sesudahnya ini. Kesimpulannya pasjunya dapat diatasi. Jadi pasjunya nggak ada lagi di New York, hilang. Jadi kita si manufacturer di periode kedua dengan dia mentransfer 170 ke New York dari LA, maka terselesaikan. Jadi periode 1 sudah langsung hilang karena dipenuhi. Jadi langsung ke periode 2, 150 ke Vancouver dan terus. Jadi dia mentransfer dari satu distribusi ke distribusi yang lain. Jadi nggak bikin dari manufaktur. Ya kalau itu kan biasa ya, kalau kita punya ini, oh di sana berlebih, kirim aja ke saya nih, saya jual ke sini. Sini kurang. Tuh, nah ini adalah DRP. Nanti dikasih tahu supaya hilang pasju, apa yang kamu lakukan? Saya transfer sekian. Ada pertanyaan? Ibu, maaf Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Yang di tabel resume itu, pasjunya kenapa cuma toko New York ya Bu ya? Tadi. Kan di sini. Tadi kita ke New York lagi ya. New York. Ini New York Store. Ini LA. New York. Ya. New York ini terjadinya di sini terjadinya. Ini sudah di tabel yang pertama tadi kita. Kan
ini on balance 300. Diketahui. Ini diketahui hasil forecast di New York. Dah. Yang lain safety stock sama order quantity. Saya ambil 300, 120. Tinggal 180. Diambil 130, tinggal 50. Nggak boleh kan? Safety stock 100. Jadi kita harus terima shipment di sini, shipment date-nya, penerimaan receipt-nya di 300 di periode 2. Karena dia 2 minggu lead time-nya, maka 1, 2 di past due. Gitu. Jelas? Oh ya baik Bu, jelas Bu. Ya. Karena past due kalau kita resume di semuanya, nah keluar di sini si New York 300. Baik Bu. Yes. Ada Ibu, lagi? maaf, saya mau bertanya, Bu. Iya. Ini siapa Kalau ini? Siska, Bu. Iya. Itu kan dia mau ngilangin past due kan dia ngambil dari Los Angeles ya, Bu ya. Karena di contoh di PPT kan dia yang periode satunya kan Los Angeles, Bu. Kalau misalkan nanti kalau di soal ada 2 gitu, Bu, di periode satunya, itu boleh milih atau emang ada ketentuannya gitu ya, Bu? Ada dikasih tahu, dikasih tahu. Dikasih tahu ya, Bu ya? Ya, karena ini yang penuh di sini, saya akan transfer kemana gitu. Oh gitu, Bu. Ya, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kalau enggak nanti kita ini kan apa trial error kan ya. Ini kan nggak ada kapasitas, nggak ada ketentuan harus transfer dari sini. Karena kebetulan kita lihat ya paling banyak safety stock on hand-nya di Los Angeles, sedangkan periode pertama yang minta cuma 100. Ya udahlah, LA kamu kirim dulu aja ke New York, biar si New York nggak pas due gitu. Idenya gitu. Ya, ada pertanyaan? Ini kalau nggak ada, ya. Yang mana ya, Bu? Ya, ini siapa? Ren, Bu. Ren, ya Ren. Yang Los Angeles, kenapa yang after change itu ada in transit di periode 3 ya, Bu? Dari soal itu gimana? Los Angeles, ini Los Angeles kan? Yang after change. After change, ini ingat ya, ini Los Angeles yang pertama ya. Ada shipment receipt-nya di periode 3 ya. Nah, dia shipment receipt di periode 3, afternya before. Afternya, ya, berarti dia in transit. Kenapa ada 300? Nah, in transit ini diketahui ini berarti. In transit periode 3 datang sejumlah 300 unit. 300 unit. Karena apa? Karena dia, kenapa dia nggak taruh di sini gitu ya? Nggak bisa taruh di sini. Ya, nggak taruh di sini. Karena in transit 300 ini punyanya dia juga, dia kan minta ini. Nah, ini punya si LI, nah ini 300 dia, in transit. Berarti dia sudah terima nih 300 nih. Kalau enggak kita taruh di bawah harusnya ya, in transit itu. Ya ini, mana sih tadi after. Nah ini. Ini in transit betul, karena in transit itu adalah dia receipt kan, dia terima. Cuman kenapa enggak ditaruh di bawah itu ya, ya nanti direvisi. Ini harusnya ada di sini kan. Yang ini punyanya ini, yang ini punyanya ini. Bahwa saya pesen kalau ini belum sampai. Yang ini in transit dia terima ini 300. Harus ditambah 300 pada saat dia transit di situ. Biar ini ya. Oke, baik, Bu. Ya. Kalau enggak 300 dia taruh di mana ya si Ali tadi? Ini punyanya ini. Ini punyanya ini. Nah, ini harusnya apa namanya, shipment receipt date-nya si LE. Ya.
Ada pertanyaan lagi? Jadi ini salah satu topik di UAS nanti. UAS kita ada 4 topik. TOC, kemudian ada Kanban leveling, jadi 1 nomor, 1 soal. Kanban leveling, kemudian ada DRP yang ini, ada bottleneck scheduling, 4 soal, 2 jam, ya, tanggal 17. Nah ini ada pertanyaan ini nggak ada ya? Saya tadi sudah lihat sepintas si jawabannya TOC, jawabannya begitu ya. Jadi saya mau menjelaskan itu. Kuis kedua. Nggak tahu kenapa jawabannya pada begitu. Tapi ada satu orang sama persis nyontek ke temannya kali ya. Jadi kalau salahnya sama semua salahnya. Kata-katanya persis sama, ngapain dia? Buat aja sendiri. Ini saya bahas kuis 2 karena nanti tugas UAS juga ada 1 soal TOC karena melihat buat TOC-nya masih belum betul. Manajer perusahaan makmur ingin mengetahui jumlah produk mix A, B, dan C yang optimal. Pada saat ini perusahaan mempekerjakan 10 orang pekerja dengan upah $25 per jam. Biaya overhead $35.000 per jam. Lini beroperasi 16 jam per hari, 6 hari per minggu. Upah pekerja diasumsikan tetap tersedia sebagai berikut. Jadi kalau kita jual harga A 4,5, harga B 400, harga C 500. Ongkos bahan 50, untuk A, untuk B 40, untuk C 110. Permintaan minggu A, B, C. Per minggunya minta 100, B 75, C 40. Waktu proses stasiun 1 untuk A 60 menit, untuk C 30 menit. Jadi stasiun 1 hanya dipakai oleh A dan C. Stasiun 2 dipakai oleh si C. Stasiun 3 dipakai oleh A dan B. Stasiun 4 dipakai oleh A, B, C. Gambarkan permasalahan ini dalam bentuk flowchart. Tentukan jumlah produk mix A, B, dan C yang optimal dengan pendekatan TOC. Hitung keuntungan yang diperoleh berdasarkan pendekatan TOC. Gambar. Kita gambarkan. Mau gambarnya digabung-gabung juga boleh, mau dipisah-pisah boleh. Tapi saya kan pisah-pisah juga enak, artinya lihatnya lebih enak. Buatnya seperti ini. Ini produk A, produk B, produk C. A 100 unit per minggu, B, C ini. Stasiun 4, kita bikin aja nih stasiun 4 di sini. Stasiun 3 pakai sama ini. Stasiun 2 ini, stasiun 1 ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini bahan bakunya. Nih, disuruh gambar ya gambarnya seperti ini. Ada pertanyaan gambar? Enggak, belum ada, Bu. Ya. Pertama kita lakukan apa? Menghitung kapasitas. Berarti pertama saya menghitung kapasitasnya adalah 20 menit, 30 menit, 40 menit, di 4, di 3, stasiun 3, di 2, di 1. Hitung. Ini A, B, C. Stasiun 1, A pakai ini 60 kali 100 menit, ini 34 kali 40. Ini unitnya nih kan ya. Dijumlahkan 7.200. Stasiun 2, 2400. Stasiun 3, stasiun 4. Kita
Hitung kapasitas yang tersedia. Satu hari dia 1 minggu 6 hari. Satu hari 18 jam. Kita jadikan menit karena ini menit semua 60 menit 1 jam. Jadi kita punya 6480 menit tersedia. 6480. Bottleneck-nya di mana? Di si A, si stasiun 1 karena lebih dari kapasitas tersedia. Sekarang kita berdasarkan margin. Berdasarkan margin. Kalau berdasarkan margin saya memilih dulu kita lihat yang A 400, B 360, C 390. Waktu di stasiun bottleneck 60. Untuk si stasiun 1. Sedangkan C-nya 30 menit. Kontribusi marginnya 6,67, ini 13. Prioritasnya mana? Karena kalau sesuatu dibagi dengan 0, kontribusi margin dibagi waktu per unitnya di bottleneck 0, berarti paling besar. Kalau ini 6,67 dibagi 60, ini 13 dibagi 60. Kok nggak dibuat ya? Ini dibagi 60. Saya tulis. Oh, udah dibagi nih. 400 dibagi 60, 6,67. 390 dibagi 30, 13. Jadi urutannya ini tertarik hingga. Jadi B, C, A. Urutannya ini ya. B, C, A. Jadi kita lihat kebutuhan kontribusi marginnya 400 ini kalau kita jual. Kemudian waktu bottleneck ya. Di stasiun bottleneck waktunya ini dibagi per menitnya ini 6,67 ini 13. Jadi ya tinggian 13 jadi B, C, A urutannya. Kita lihat B, C, A. Waktu tersedia untuk B kita tadi harus buat B75 ya. Ya. Semua dibuat B. Sisanya kita buat C. Di C nggak ada lagi sisanya yang buat A. Habis pas. C. Ya, karena B kan nggak pakai ya, stasiun 1 kan B nggak pakai, jadi tetap utuh nih 6480. Di C ini. Aneh ya, kalau saya nggak buat kayak gini. Ya, ada pertanyaan ini. Ibu saya mau nanya. Ya. Ini nggak perlu dihitung berdasarkan waktu proses yang lebih singkat ya, Bu? Iya kan di sini udah nih. Kan kita di bottleneck ini ya, kita cari mana yang nggak cukup kapasitasnya. Nah kapasitas yang nggak cukup, yang cukup ngapain dilihat lagi kan? Saya kan nggak perlu melihat lagi mana yang cukup kan? Saya yang lihat yang nggak cukup, karena kalau nggak dibuat nanti nggak selesai produknya kan? Jadi kita cuma lihat di stasiun 1
Karena ternyata 700.200 butuh waktunya, sedangkan tersedia cuma sekian. Jadi pasti kita nggak bisa buat 100A 40C. Karena B nggak butuh A. Nah, karena nggak cukup, kita harus bikin kontribusi margin masing-masing, kita bandingin si A sama si C. Karena si B udah pasti paling duluan prioritas karena dia nggak pakai kan. Kemudian kita lihat di stasiun bottleneck-nya yang tadi si A, si 1 ini. Si A ini butuh 60 menit, si C butuh 30 menit. Nah sekarang harga per marginnya, margin per unitnya berapa? 400 dibagi 60, 6,67, 390 dibagi 30, 13. 13 sama ini mendingan untungnya lebih banyak kalau saya bikin C, berarti B, C, A. Nah, BCA itu kita buat di sini sekarang tabelnya. Waktu tersedia sama semua mesin. Sekarang kita lihat yang paling utama tadi prioritas adalah B. Paling tinggi kan? Saya duluin B. Tapi B kan nggak pakai stasiun bottleneck. Berarti tetap jumlahnya 640, 6480. Stasiun 2 juga nggak dipakai nih. Stasiun 2 juga nggak dipakai. Utuh jadi. Nah, stasiun kerja 3, sekarang si B ini karena kan prioritas paling tinggi. Stasiun 3, kerja 3 apa yang terjadi? Wah, ini maju mundurnya sama. Stasiun kerja 3 gitu. Nah, stasiun kerja 3 baru dipakai 60 menit kali 75 unit. Itu adalah berapa gitu? Ini udah terakhir ya. 60 kali 75. Iya Bu, tapi di PowerPoint TOC itu ada perhitungan yang setiap produk itu berapa menitnya gitu Bu. Kayak produk A di total dulu 60 tambah 10 tambah 20. Produk B 60 tambah 30. Produk C 30 tambah 60 tambah 40. Yang metode di PPT. Bu maksudnya. Betul. Metodenya kan ada 2. Kalau kita yang lama tradisional kan ada itu namanya sinkronus. Sekarang saya mau nggak pakai TOC misalnya yang pertama nih, yang di PPT juga gitu jelasinnya. Yang saya nggak mau pakai sinkronus dulu, saya mau pakai nggak mau memperhatikan bottleneck, saya nggak mau bagi ini. Saya cuma tahu 60 menit apa 30 menit, saya pakai 30 menit duluan gitu misalnya. Saya cuma mau tahu waktunya. Itu namanya tradisional kan, bukan TOC. Karena theory of constraint adalah bottleneck. Artinya saya hanya membuat tadi jadwal prioritas itu berdasarkan yang pertama, pendekatan pertama dijelasin. Oke. Sekarang pendekatan pertama yang tadi hanya memperhatikan waktu di stasiun, saya bandingin dengan TOC. Di TOC saya memperhatikan waktu yang di stasiun bottleneck saja. Ya tadi 400 dibagi 60. Kalau yang pertama saya nggak bagi, saya cuma lihat waktu proses di stasiun bottleneck. Saya nggak lihat, saya lihat cuma waktu 60, 30, saya pilih mana paling kecil. Nah, ternyata nanti kalau kita pakai TOC, yang kita lihat adalah waktu yang dipakai di dalam stasiun bottleneck oleh si mesin tadi, si A tadi. Waktu di PPT ada 2 pendekatannya, yang pertama tanpa, yang kedua iya. Nah, yang memakai bottleneck adalah di mana si kontribusi margin dibagi dengan waktu di dalam stasiun bottleneck. Makanya saya lihat tadi jawaban, kok pada begitu? Ya itu tadi, kalau satu buat, semuanya ngikut tanpa melihat PPT yang sebetulnya, yang contoh yang dibuat itu, yaitu karena melihat temannya. Kalau melihat sendiri, sebetulnya bisa. Makanya saya bilang, mendingan belajar sendiri, memahami sendiri, sehingga kalau satu salah, semuanya nggak salah semua. Wong kata-katanya dia sama persis, ya saya bilang, saya meriksa apa, salah satu ya salah semua. Sebetulnya sudah ada, malah contohnya yang terakhir persis seperti ini. Di mana kita cuma lihat stasiun bottleneck yang saya bilang, ini saya kasih yang terakhir ya, nanti
Ingat nggak yang ada 5 itu? Contoh, perhatikan nanti ujian pun akan seperti itu. Ada 5, mana yang bottleneck, ambil seperti ini. A, B, C. Duluin mana? Kalau itu, oke, A, B, C nanti dijuluin sebenarnya BCA. Baru kita bikin di sini BCA. BCA. Nah, ini urutannya sudah sesuai dengan urutan prioritas tadi. B, C, A. Jadi A itu paling akhir dapat sisa waktunya. Nah, makanya si A tidak bisa kita buat sebanyak 100, tapi hanya dibuat 88 karena kapasitasnya nggak cukup. Tetapi kita utamakan mereka yang memberikan kontribusi margin terbesar per menit yang diutamakan di si A. Ini adalah contoh terakhir. Saya bilang, kalau kalian nggak jelas, lihat contohnya ini. Nah, ternyata kuisnya nggak buat seperti itu. Satu buat semuanya tinggal nyontek, blok. Ibu bilang ini apa ya? Nanti kalau ujian seperti itu, yang rugi siapa? Yang rugi yang nggak belajar, cuman mengikuti yang udah buat. Ada yang memasukkan 959. Ada yang masukkan 1002 persis sama dengan yang 959. Kenapa sih mesti begitu? Itu ya Bu, Ibu rada-rada. Ini gimana sih, mau belajar apa mau nyontek aja copy paste persis sama kata-katanya. Ya udah, ya itulah kalian terima. Nah, ini seperti ini sama persis. Kalau kita mengulangi yang kemarin TOC sama. Jadi kita ngambil tersedia. Ini 75B tidak pakai, berarti utuh. Kemudian baru dipakai yang ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang 40C ini dipakai semua. Sisanya nggak bisa pakai untuk A misalnya. A itu tidak memakai yang stasiun bottleneck. Ya. Yang nyambung lagi ya. Nah. Jadi ya itu yang Ibu lihat PM-nya kebanyakan sama persis, ya dia satu salah semua. Jadi nggak jadi masalah sih. Karena kalau yang saya mau lihat siapa yang buat sendiri sih sebetulnya. Tapi yang saya baru lihat yang sama semua dulu ternyata. Yang dari berapa 5 dibuat sama semua. Ya sudah. Ya ini sebetulnya kalau baca soalnya, baca betul-betul caranya buat TOC akan seperti ini. Ya. Jadi setelah dihitung kemudian ongkos tenaga kerja, nah dia kita dapat profit sekian. Kalau kalian buat terusin lagi misalnya dengan kondisi seperti ini, bandingkan. Boleh saja itu diterusin yang sudah dibuat. Terusin akan dapat seperti ini, bandingkan mana yang lebih menguntungkan karena ini yang pakai TOC. Berarti Ibu kalau kayak gitu perlu atau nggak ngitung pakai yang waktu? Boleh Yang require less belum effort. selesai kan? Kalau pertanyaannya saya dengan TOC, boleh hitung pakai itu bisa, tapi itu bukan TOC. Itu kan pertama dijelaskan hitungan dengan waktu, oke? Karena kita tidak melihat bottleneck kan, hitung waktu kan? Kita nggak lihat bottlenecknya mana. Tapi begitu kita lihat bottleneck, kata TOC, Theory of Constraint, kita lihat di bottleneck, maka kita akan membagi si waktu di ini, waktu di kontribusi marginnya dibagi dengan waktu per menit di stasiun bottleneck. Itu adalah TOC. Itu ada di slide kemudiannya setelah yang pertama ada yang kedua. Nah itu
contoh kalau tadi kemarin tuh yang P sama Q ya. Yang P itu tidak pakai TOC, maka yang keduanya pakai TOC, kita bandingkan kan, ternyata lebih untung yang kedua. Nah, itu yang TOC. Nggak salah, tapi bukan TOC, itu aja. Kalau soalnya ditulis dengan TOC, maka pakailah pendekatan TOC. Berarti kalau kemarin saya compare yang bukan TOC dan TOC, nggak masalah kan Bu sebetulnya? Ya, nggak masalah. Karena kita ternyata memilih, ini nanti akan terpilih kan, karena berdasarkan ini, cost tadi, profit kontribusi margin ini. Ya. Karena terbesar, nggak salah. Betul, jadi kalian melakukan dengan lengkap. Kalau ini kan langsung TOC, betul. Ya, nggak salah. Artinya dibandingkan. Tapi kalau ujian ditanya TOC, kerjakanlah dengan TOC. Kalau kalian ngerjain juga itu, waktunya habis. Betul nggak? Iya kan, kalau mengerjakan itu waktunya sudah habis karena langsung aja TOC. Kalau kerjain itu kan nggak ditanya ya. Kalau istilahnya adalah tradisional kalau di bukunya Krajewski itu konservatif cara lama. Tapi kalau dengan Goldratt cara lebih cepat dan cara lebih menguntungkan adalah ini. Ya, si Goldratt ini. Jadi jangan dijawab kalau itu bukan TOC. Boleh bisa, tapi itu konvensional tradisional method kalau di Krajewski bilangnya. Sebelum dia ketemu dengan Goldratt dengan TOC. Itu yang pertanyaan si mahasiswa itu, alumninya itu kepada dosennya ketemu di bandara. Nah, saya nggak bisa ketemu, sudah saya itu. Oh, kemudian si Goldratt coba menjawab pertanyaannya, yaitu ketemu dengan theory of constraint. Terus dia ambil analog dengan orang yang naik ke bukit itu. Lari ke arah drum buffer rope. Ya, nah itu yang mesti diingat. Bahwa kalau berhenti, banyak kan tidak membuat apa ya? C tidak dibuat. Nah, kalau C tidak dibuat, padahal C mempergunakan bottleneck, pasti harus pakai. Nggak mungkin nggak. Karena si C ini pakai stasiun bottleneck dia. Nih, mana di sini ya? Ini. Si C ini pakai stasiun bottleneck. Jadi pasti harus dibuat. Kalau enggak ya banyak nganggur mesinnya. Enggak bottleneck kan. Dan saya lihat jawabannya kok tidak membuat C, ya nggak bisa lah, harus dibuat. Ada pertanyaan TOC. Jadi ini satu soal lagi untuk UAS. UASnya salah satunya TOC. Boleh nanti saya upload di GCR ya. Di WA aja, di WA aja. Saya upload di GCR. Boleh. Ya, jadi dikerjain. Jadi kalau kita lihat, cari dulu gambar, kemudian ini cari dulu urutannya di CA. Nah, ini baru kita bikin kolomnya B, C, A. Ini sisa waktu. Ini stasiun 1, 2, 3. Kenapa? Nggak kedengaran? Bisa minus nggak ya? Bisa, tapi itu bukan profit, berarti kan rugi kan, loss kan? Ya, bisa negatif, tergantung kan. Kalau kita misalnya overhead-nya gede banget ini, misalnya ya, per minggu overhead-nya besar, bisa negatif. Misalnya ini overhead-nya gede banget, ya negatif. Kalau misalnya kita taruh 60-70, ya negatif. Tapi berarti kan kita memilih loss yang terkecil gitu loh. Rugi yang terkecil. Ya, bisa. Ya, makasih. Ini siapa yang nanya? Ariel. Ya, ditanya saja daripada nanti kalau sudah ujian jangan tanya, Bu, saya bisa dapat tugas, nggak ada lagi, udah pusing Ibu nanti. Tanya sekarang, mana sih Bu yang nggak jelas? Nah, oleh itu
Ibu kan ngambil sampling ya, kalau meriksanya kan karena banyak. Kalau Ibu ambil semua nggak keburu lihat yang lain. Ibu ambil sampling jawaban kalian. Ini adalah jawaban, saya bilang saya meriksa sampling 5 dari kuis, kenapa semua sama ya? Nah, jadi sekarang kita bisa latihan dulu untuk yang 4 soal itu misalnya. Itu minta hari apa gitu, jangan sesudah ujian. Kita ujian tanggal 17, tanggal 14 sudah mulai UAS. Kalau bisa minggu ini tentukan harinya, nanti kalau sama kita bisa tentukan kapan. Asal jangan hari Rabu besok. Bisa Kamis, Jumat, Ibu prefer sih sore misalnya. Kalau pagi kan kalian penuh dengan pengganti atau enggak, terserah aja. Kalau malam juga pusing nanti. Kalau malam udah capek nanti nggak masuk, tumpah dia. Malam nggak pada istirahatnya kalian nanti. Kalau kayak Ibu nih rapat juga malam rapat. Nah kalau sudah saya absen lagi nih, masih ada setengah jam. Apa lagi ya, solusi mana lagi yang belum? Nanti saya kirim deh. Nanti saya akan pilih yang akan jadi 1, 2, 3, 4 ini. Untuk kita coba buat. Nanti kita bahas yang si bottleneck scheduling, ada TUC, ada Kanban, ya. Latihan. Nah, kita bisa nanti cari waktunya. Kita mana kita? Saya balik dulu ke kita. Kalau sebelum putus nih. Iya, Ibu. Kita boleh, ya kita foto boleh kita. Iya, Bu. Kita boleh buka semua nih karena terakhir ya. Udah cantik-cantik pagi-pagi mandi sudah mendung. Udah pada mandi apa belum sih ya? Ini Ibu juga, ini kan nggak ada orang di sini. Nah, biar ada fotonya. Ya, kita silahkan. Ibu, maaf sinyal saya lagi kurang bagus, jadi loading gambarnya agak lama. Oh, ya. Bu. Mungkin sama yang lain dulu, Bu. Sama yang lain, siapa yang lain? Yang mau membantu kita siapa? Baik, Bu, saya screenshot ya, Bu. Bentar. Ini kok pakai lagi ya, soal banyak orang di sini ternyata. Tunggu sebentar dipakai. Ini yang benar nih, yang miring ya kayak. Ya. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Aisyah selalu begitu. Gak apa-apa jadi Ibu ingat itu Aisyah. Kenapa, Bu? Enggak. Aisyah kalau foto kan begini. Nanti Ibu juga ikut-ikut. Ya, ada lagi. Kita, ini masih setengah 10, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, nanti dikumpulkan coba ya. Nanti kita tanya ketemu lagi untuk membahas soal sama kuis tadi. Kuisnya tadi sudah kan? Kuisnya. Nanti saya akan pikirin untuk jawabannya kuis. Kalau nggak jelas TOC, tanya lagi aja. Sekarang saya absen dulu, sebentar saya absen saya jadi biar enggak. Oh Agnes, terima kasih Agnes. Ya, Bu.
Panji ada? Hadir, Bu. Panji. Rizky Rismanto nggak ada nih. Rani ada. Arya Dani. Hadir, Ibu. Kemudian Agnes ada. Gita ada. Dana Suara. Hadir, Bu. Almira ada. Angelin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mila. Mila. Nggak ada suaranya. Salsabila. Hadir, Ibu. Atia hadir. Dila. Hadir, Bu. Puri. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Putri Salsabila. Hadir, Ibu. Semua. Siska hadir. Aisyah hadir. Nabira. Hadir, Ibu. Stephen. Hadir, Bu. Bagas. Bagas. Bagas kemana ya? Aslan. Hadir, Aslan. Bu. Oh, Hadir, Bu. iya. Iza. Hadir, Bu. Fauzan. Ada, Bu. Ragil. Hadir, Bu. Yeni. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Alif. Kalau Hadir. Alif bikin soal sendiri ya nanti. Tegar. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Ariel hadir. Ya, ini Bagas nggak ada.
Ini kalau nggak ada pertanyaan kita boleh leave ya. Halo? Baik, Bu. Baik, Makasih, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Makasih, Bu. banyak Bu. Sehat selalu Bu.